Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kasih Binadik Lapas Kelas 2 Gorontalo, yang mulia Al-Ustadz Bapak Iksan Amri LC sebagai penceramah pada sore hari ini, hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita ikuti pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh rekan kita Usman Muhammad. Pada rekan dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi ataqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan kalam ilahi dan pada petugas disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Kasih Binadik Lapas Kelas 2 Gorontalo. Dengan hormat pada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Ikram Amri, yang insyaallah Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau, berikan rezeki, yang insyaallah kita selalu bisa berjumpa juga dalam rangka kegiatan-kegiatan pembinaan keagamaan di tempat ini. Kami hormati Pak Ketua Harian, semoga juga beliau selalu diberikan kesehatan, kekuatan. Kami hormati, kami cintai, kami banggakan seluruh jamaah Masjid At-Taubah yang juga insyaallah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kemampuan, masih diberikan sifat-sifat hidup sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka kegiatan yang sama tiap hari Senin ba'da salat asar. Salawat dan salam marilah kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in yang insyaallah curahan rahmat dan syafaatnya mengalir kepada kita sampai di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pada kesempatan berbahagia ini
Kami mengucapkan terima kasih banyak ya pada jamaah yang masih istiqomah hadir mengikuti kegiatan di tempat ini. Karena sesungguhnya kami tahu khusus untuk 40 orang yang kemudian hari ini mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial, rehabilitasi yang diperuntukkan untuk pecandu, penyalahguna narkotika, itu juga melaksanakan kegiatan dari siang sampai dengan menjelang asar. Nah, tentunya juga ini menimbulkan juga rasa capek ya. Tetapi ketika kita menimba ilmu, kita kesampingkanlah rasa capek itu. Saya kira mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan jamaah sekalian, saya doakan tetap sehat walafiat ya, tetap diberikan rezeki yang cukup ya, sehingga juga kita doakan keluarga yang ada di rumah juga sama dapatkan limpahan kesehatan yang dan rezeki yang cukup. Saya kira demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian arahan yang disampaikan oleh Kasih Binadik Lapas Kelas 2 Gorontalo, dan pada beliau disampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Iksan Amri LC. Pada beliau dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Kasih Binadik, Bapak Kasdin Lato. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Takmir Masjid At-Taubah, Pak Yasin, MC, dan jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, kesempatan, kesehatan, apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insyaallah bapak-bapak sekalian, kita patut bersyukur ya, karena kita ini afala an akuna abdan syakura ya, kita ini sebagai hamba itu sudah seharusnya bersyukur ya. Seperti bapak-bapak sekalian, ini ada risalah maghrib, dengar di sini Pak, diputar ya. Kemarin kalau bapak-bapak dengar itu risalah maghrib itu saya sampaikan ya, bagaimana kita bisa menjadi hamba yang bersyukur ya, karena padahal ada orang dalam cerita tersebut ya, ada orang yang buta, buntung, apalagi ditinggalkan sakit, tapi dia tetap bersyukur karena dia melihat sisi baik, sisi nikmat yang dia dapatkan yang boleh jadi orang lain tidak ada sama dia. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, sering kita dengar ada satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati dalam keadaan selain dalam keadaan Islam. Nah, takwa itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah intisalu awamirillah. Takwa itu secara makna universal, itu maknanya adalah melaksanakan segala perintah Allah. Jemaah sekalian, demi Allah, semua perintah Allah itu mengandung kebaikan. Demi Allah, semua perintah Allah itu mengandung hikmah dan manfaat. Ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, Bapak-bapak sekalian,
bahwa tidak ada sia-sia, tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Allah memerintahkan kita salat, ada manfaat. Allah memerintahkan kita zakat, ada manfaat. Semua yang Allah perintahkan bapak-bapak sekalian itu pasti mengandung hikmah, kebaikan dan manfaat. Wa tarku an-nawahihi. Ketakwaan itu selain daripada kita berusaha terus melaksanakan segala kebajikan, segala kebaikan dan segala perintah Allah. Di lain sisi kita juga berusaha untuk meninggalkan segala yang Allah larang. Bapak sekalian, jemaah sekalian, yang Allah larang itu mengandung mudarat. Yang Allah larang itu mengandung mudarat. Kita yakin bahwa ketika Allah melarang kita sesuatu yang Allah tuankan dalam Al-Quran, baik yang Allah berikan contoh kepada Nabi Muhammad, maka semua itu mengandung kebaikan, dan semua yang dilarang yakin bahwa itu mengandung kemudaratan. Maka jemaah sekalian, kita ini di hadapan Allah semuanya sama. Makanya yang dibacakan tadi oleh Usman Mahmud ya, tadi itu ayat di surah Al-Hujurat menyebutkan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kalian sama, kata Allah, kalian sama, semuanya kami ciptakan dari seorang perempuan dan seorang laki-laki. Min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban. Kalian juga sama, kalian aku jadikan bersuku-suku. Ada suku, ada bangsa, ada negara, ada organisasi, ada kelompok. Semuanya sama. Untuk apa tujuannya jemaah sekalian? Lita'arafu. Tidak ada yang membedakan di hadapan mataku, kata Allah, selain daripada kalian agar berkenalan. Sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan di antara kalian, kata Allah, di mataku, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, adalah nilai ketakwaan yang ada di dalam dirimu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah kemudian melanjutkan, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha memberitahu. Nah, ayat inilah jemaah sekalian yang seharusnya menjadi tolak ukur kita dalam menilai diri kita dan menilai orang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah semuanya sama. Sesungguhnya yang membedakan adalah ketakwaan. Maka jemaah sekalian, ketika kita menghormati manusia, ketika kita memuliakan seorang manusia, padahal manusia yang kita hormati, manusia yang kita muliakan adalah orang yang mendustakan agama, jemaah sekalian. Kita terlalu hormat kepada pejabat, kita memberikan kemuliaan kepada orang-orang, padahal di hadapan Allah orang yang seperti itu mendustakan agama. Maka jemaah sekalian, hilang pula kemuliaan kita. Karena yang mulia di hadapan Allah itu adalah ketakwaan, bukan jabatan. Yang mulia di hadapan Allah itu ketakwaan, bukan kekayaan, jemaah sekalian. Makanya dikatakan jalan itu bahwa semua manusia sama. Semua kita dilahirkan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kalian semua sama. Kalian semua sama, diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dan kalian semua pasti akan mati, kata Allah. Sehebat apapun kalian manusia, sehebat apapun engkau mengaku kamu merasa hebat, saya hebat. Oh begitu ya, kamu hebat ya. Sekarang kamu hebat, boleh kamu tidak sakit. Oh, saya pernah sakit, berarti tidak hebat. Kamu sekarang so tua ya, so tua. Kalau kamu hebat, kamu kan suka muda, kamu ganteng. Coba kembalikan diri kamu ke muda, umur ganteng. Dan kamu ganteng, sekarang kamu so tidak ganteng, so tua. Kamu kan hebat. Oh saya tidak bisa. Berarti kamu tidak hebat. Tidak hebat.
Katanya hebat. Hebat kan? Kamu punya orang-orang yang kamu kasihi, kamu mencintai orang tuamu, kamu mencintai kerabatmu. Di mana sekarang? So meninggal. Baru, kenapa kamu biarkan mereka meninggal? Kenapa kamu tidak biarkan mereka meninggal? Kamu tahan supaya mereka tidak meninggal karena kamu cintai mereka. Tidak bisa. Berarti tidak hebat. Tidak ada kehebatan. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kata Allah, jika engkau wahai manusia merasa hebat, engkau merasa di luar kekuasaan Allah, engkau merasa hebat dengan jabatan, ketampanan, kecantikan, kekayaan. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Coba kembalikan nyawa orang-orang yang telah meninggal, orang yang kau sayangi, kembalikan supaya mereka hidup kembali. Tapi tidak bisa, jemaah sekalian. Tidak ada kekuatan kita di hadapan Allah. Tidak ada kekuatan kita di hadapan Allah. Kita semua ini sama. Kita ini semua sama. Makanya jemaah sekalian, janganlah ya, semoga di tempat ini kita tidak melihat lagi pejabat sebagai manusia hebat luar biasa, kecuali menyadari mereka hanyalah orang-orang yang diberi topeng sebentar oleh Allah. Suatu saat pasti akan dicabut kembali. Jangan sampai kita menunduk sedalam-dalamnya kepada orang karena jabatannya. Jabatan itu topeng, Bapak Ibu sekalian. Jabatan itu topeng. Suatu saat pasti akan diambil. Kita kagum kepada menteri sampai kita meluangkan semua ini untuk menyambut seorang menteri. Padahal siapa mereka? Kita tidak tahu bagaimana dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Kita memuliakan luar biasa. Ketika kita memuliakan, maka disitulah semua kita menyadari bahwa apa yang ada di hadapan Allah. Kita tidak perlu kagum kepada luar biasa, kepada orang yang kaya raya, karena kita tahu bahwa itu hanyalah titipan dari Allah yang suatu saat pasti akan diambil kembali. Pelajaran jemaah sekalian terakhir, bahwa kita lahir semuanya dalam keadaan tidak berpakaian. Berarti ketika kita lahir, baik dia anak presiden sampai kepada anak rakyat biasa, semuanya lahir tidak berpakaian. Itu simbol bahwa semua ini kita sama. Ha anaza, inilah saya, bukan ha abi, inilah bapakku. Siapa yang melakukan kebaikan, dia yang akan mendapatkan. Makanya jemaah sekalian, ketika kita lahir semua kita dalam keadaan tidak berpakaian. Ketika kita meninggal, semuanya kita hanya dibalut oleh kain kafan. Dan satu pelajaran dari perintah Allah Subhanahu wa taala terakhir, Bapak sekalian, bahwa kita sebagai umat Islam percaya bahwa segala perintah Allah mengandung kebaikan. Di dalam rukun Islam ada syahadat. Yang syahadat itu adalah amaliyah yang paling sering kita lakukan. Minimal di dalam salat, dalam keseharian kita paling banyak mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Dalam zikir, dalam kehidupan sehari-hari kita setiap saat dianjurkan untuk mengucapkan zikir ini. Kemudian yang kedua, salat, kewajiban 5 kali sehari semalam. Kemudian setelahnya adalah puasa, kewajiban 1 bulan dalam setahun. Kemudian zakat 1 kali dalam setahun, dan haji 1 kali seumur hidup. Nah, rangkaian ini, rangkaian kewajiban ini, kalau kita amalkan, kalau kita berusaha untuk mengamalkan, menyempurnakan Islam kita secara kafah dengan mencoba mengamalkan 5 rukun ini, maka itulah yang namanya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dikasihi. Makanya jemaah sekalian, di lewat forum ini terakhir saya ingin mengajak jemaah sekalian, kalau kita sudah bersyahadat, kita sudah puasa, kita juga sudah zakat, sholat, dan puasa, mungkin masih ada satu yang belum. Apa itu? Haji, ya. Sudah ada jemaah yang haji di sini, Pak? Ada ya? Semua atau banyak ya? Ada yang belum, ada yang sudah. Ada yang sudah, alhamdulillah, sudah menyempurnakan rukun Islam. Ada yang belum? Masih ada yang belum?
Oh, banyak yang belum. Nah, mungkin saya ingin mengajak jemaah sekalian bahwa kita semua ini manusia adalah hamba Allah yang diundang untuk pergi melaksanakan haji. Kita ini diundang. Waktu Allah berfirman, "Ya Ibrahim, muazzin fin nas lil hajj." Wahai Ibrahim, panggil manusia untuk melaksanakan haji. Kita semua terpanggil. Kita semua terpanggil. Nah, perbedaannya adalah ada yang sudah pergi, ada yang belum. Nah, kita yang belum, kita kuatkan niat. Siap bapak-bapak, kita kuatkan niat pergi melaksanakan haji, bisa insya Allah. Dan niat itu bukan hanya di dalam hati, niat bukan hanya di ucapan, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Ustadz, apa bukti perbuatan niat? Kalau saya sudah berniat bahwa saya ingin menyempurnakan agama saya dengan melaksanakan haji, maka mulai detik ini atau mulai setelah ini saya akan membuka tabungan haji. Siap membuka tabungan haji? Iya. Bapak sekalian, tabungan haji ini itu bukti bahwa kita benar-benar mau haji. Ya. Ustadz, bagaimana mau membuat tabungan haji, Ustadz? Kehidupan sehari-hari saja susah. Jemaah sekalian, innallaha huwar razzaq. Allah itu yang memberi rezeki. Kita tidak usah pikir itu. Kita hanya berusaha. Allah minta wakuli malu. Kamu mau buktikan, berbuat. Saya ingin melihat. Yang Allah lihat itu proses, jemaah sekalian. Kita mau, kita buka tabungan. Oh, tidak usah dulu buka tabungan di bank, itu terlalu jauh. Buka tabungan sendiri-sendiri saja. Kita buka kaleng, bikin tabungan sendiri, tulis di kaleng itu tabungan haji. Bu, ada lebih sedikit, kasih masuk. Ada lebih sedikit, kasih masuk. Kasih masuk saja Bapak sekalian. Allah akan mudahkan. Betapa banyak kita dengar secara status ekonomi sosial tidak mungkin dia haji, tapi kenapa dia pergi haji? Karena kemauan yang kuat dibuktikan dengan usaha. Ya, dibuktikan dengan usaha. 20 menit Pak, sudah ini ya. Jadi jemaah sekalian, sekali lagi bahwa kita adalah makhluk Allah yang dipanggil melaksanakan haji, dan haji mengandung hikmah dan kebaikan di dalamnya. Mungkin kalau ada waktu yang lain saya akan menjelaskan bagaimana hikmah, pelajaran, ibrah yang bisa kita ambil di dalam pelaksanaan ibadah haji. Nah, untuk sampai ke sana, maka perlihatkan bahwa kita berniat dengan membuka tabungan. Buka tabungan saja di kamar kita punya sendiri. Tulis tabungan haji, kasih. Insya Allah dengan seperti itu Allah akan bantu. Yakin Allah akan bantu jemaah sekalian? Yakin. Kita orang Islam yakin kepada Allah. Allah itu maha kaya. Allah itu maha mulia. Allah memiliki segala-galanya. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Kita hanya berusaha. Buktikan dengan membuka tabungan. Semoga bermanfaat. Ya, semoga pertemuan berikutnya kita sudah semua punya tabungan haji. Ya, berapapun isinya, kita tidak lihat isinya, kita lihat prosesnya dan kita lihat keinginannya. Ya, tidak ada yang mungkin bagi Allah. Saya rasa demikian. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Oh ya, minta doa dulu ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita meminta kepada Allah yang memberi ampunan. Kita meminta kepada Allah yang mengabulkan doa-doa dari hambanya yang berdoa dan bermunajat kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultani. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah, wala aiban illa satartah, wala maridan illa syafaitah, wala mayitan illa rahimtah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna muqimas salati wa min zurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.